Jadi di buku pagi ini, rekan-rekan sekalian, kenapa saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk kita coba membahas mengenai personality plus ya, rekan-rekan sekalian, yang isinya adalah 4 kepribadian manusia ya, rekan-rekan. Ini kenapa? Karena kita coba nih biar kita tahu ada beberapa macam kepribadian orang-orang dan gimana caranya gimana caranya menghadapi orang tersebut gitu ya. Maksudnya bukan menghadapi dalam konteks kita musuhin atau gimana, tapi bagaimana berteman dengan banyak sekali kepribadian gitu, rekan-rekan sekalian. Oke, ini kemarin kita udah bahas juga ya sebenarnya, maksudnya sedikit gitu mengenai personality plus atau kepribadian. Rekan-rekan sekalian, boleh saya minta saya bertanya satu hal. Ada berapa yang teman-teman tahu nih mengenai kepribadian manusia? Ada berapa? Yang teman-teman tahu apa aja nih kira-kira? Ya, boleh di open mic aja, boleh. Atau melalui chat. Ada 4 ya. Oke. Nah, ini mungkin salah satunya ada nih di kita. Kalau saya sih setelah baca, oh iya berarti saya kayaknya lebih condong ke sini deh, gitu ya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jadi ada 4 kepribadian manusia. Ya, benar banget Dokter Andina, melankolis, sanguinis, ya, koleris, dan pragmatis ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini kayak apa sih gitu ya? Kepribadian ini masing-masing tuh gambarannya seperti apa sih gitu ya? Atau apakah ada satu dari 4 kepribadian ini yang memang mencerminkan kita banget gitu ya? Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini kita coba sharing gitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini nanti boleh juga rekan-rekan yang lain, saya yakin banyak juga rekan-rekan yang lain yang sudah baca juga bukunya Personality Plus ya. Nanti boleh ditambahkan rekan-rekan sekalian, karena sekali lagi yang saya rangkum ini adalah sebagian kecilnya aja gitu, atau secara garis besarnya aja gitu rekan-rekan sekalian. Jadi nanti kita bisa tambahin lagi teman-teman yang memang sudah pernah baca bukunya dan ada masukan tertentu gitu ya, ada tambahan, ini sok silakan banget ya di tengah-tengah ketika saya presentasikan gitu, ketika saya sharing sama teman-teman, ini juga boleh ya rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, ada 4 kepribadian yang memang yang dimiliki manusia gitu. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, setiap manusia itu punya 4 kepribadian ini gitu. Tapi masalahnya adalah mana yang paling dominan nih di antara 4 ini, mana yang paling dominan yang berada di dalam diri kita gitu. Kita seorang sanguinis, iya benar, kita seorang sanguinis. Melankolis, iya juga ya. Lalu koleris, ya di waktu-waktu tertentu kita menjadi seorang koleris. Dan pragmatis, iya juga di waktu-waktu tertentu kita menjadi seorang pragmatis. Tapi rekan-rekan sekalian, pagi Bu Masyala. Jadi tapi rekan-rekan sekalian, tapi mana nih kepribadian? Selamat pagi Bu Masyala. Oke. Semangat ya Bu. Salam sehat. Ya. Salam sehat, ya. Selamat iya, pagi. Saya kurang sehat minggu lalu. Iya. Tapi sekarang udah sehat, Bu? Ya, sudah lumayan, sudah ke dokter. Ya, harus jaga kesehatan ya. Walaupun kecapean udah turun banget di Jakarta. Kecapean ya, Bu ya? Iya, iya. Oh, nah, iya. ini aku menarik nih hari ini trainingnya nih. Nah, Ibu, ini tadi saya sudah bilang juga sama teman-teman yang lain. Jadi, apa yang saya sharing ini adalah mungkin bisa jadi sebagian kecilnya aja atau secara garis besar aja ya, umumnya aja. Nanti kalau memang Bu Masyela atau Mom Dwi yang udah pernah baca bukunya atau yang lain, rekan-rekan sekalian, ini boleh nambahin ya, boleh banget. Karena kita di sini sifatnya sharing ya. Jadi bukan saya istilahnya menggurui, tapi saya menyampaikan sumber yang saya baca. Nah, teman-teman bisa tambahin lagi nantinya gitu. Ya. Iya, makasih Mas. Iya. Terima kasih Bu Masyela. Oke.
Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah 4 kepribadian manusia, di mana kita sebenarnya punya keempat-empatnya, tapi mana nih kepribadian yang paling sering kita pakai gitu, atau paling sering kita lakukan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ya, oke, Bu Masila itu Mom Dwi ya, saran kalau capek coba konsumsi pollen energi dan royal jelly. Mudah-mudahan udah. segera Sudah. kembali. Itu setiap hari, Mas. Pollen, propolis, Oh, royal sudah. jelly, sama madunya udah tiap hari. Oh, ya. Oke. Kurang istirahat Oke, lah kalau saya rekan-rekan bilang. sekalian. Oh iya benar. Benar, Bu. Istirahat juga perlu ya. Selain Iyalah. dengan suplemen, yang Iya. paling penting juga istirahat. Iya. Oke. Mungkin Bu Michelle bisa nambahin me time nih. Ya, kira-kira me time-nya senangnya apa? Atau family time juga bisa ya. Iya. Jadi Makasih. kadang kita sakit bukan karena fisik, tapi juga mungkin karena kangen sama Psikis. seorang atau gimana. Iya. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, gitu ya. Ya, memang kesehatan tuh bisa faktornya dari mana aja gitu ya. Kalau saya boleh cerita dikit, kemarin tuh minggu kemarin kalau nggak salah ya, itu kucing saya mati. Ya, jadi ya berdampak sedikit ya, berdampak juga sama apa ya, kesehatan dan mood kita juga gitu ya. Tapi gimana pun caranya kita coba tetap ini ya, tetap semangat gitu ya, rekan-rekan kalian. Oke, rekan-rekan sekalian ini. Nah, kira-kira apa sih isinya? Nah, balik lagi tadi saya yang bilang, rekan-rekan sekalian, ini boleh banget rekan-rekan ini nambahin gitu ya, karena yang akan saya sharing ini mungkin hanya sebagian kecil atau secara umumnya aja, rekan-rekan sekalian ya. Jadi feel free kalau nanti akan boleh ditambahkan nanti di setiap slide ini boleh nanti atau di setiap kepribadian ini nanti akan saya berikan kesempatan buat teman-teman yang mau sharing gitu ya, karena saya tahu banyak banget kepribadian berbagai macam kepribadian yang ada di tim kita nih, yang ada di grup kita. Oke, rekan-rekan sekalian, yang pertama mungkin kita mulai dari sanguinis ya. Ada yang tahu sanguinis nih tipenya kayak apa sih sanguinis? Rame. Tipenya lincah ya, optimis. Lincah. Ceria. Rame ya. Iya, ceria, yang lebih kayak Dwi lah, kayak Mam Dwi lah tuh, heboh orangnya. Iya. Nah, ini kita mulai dari sanguinis ya. Ya, rekan-rekan sekalian. Jadi sanguinis ini kalau bisa dibilang ini istilahnya orang yang paling penghibur banget gitu ya. Pasti teman-teman punya di keluarga ataupun di circle pertemanan, rekan-rekan semua, pasti ada satu orang yang memang kalau nggak ada dia tuh sepi banget rasanya. Gitu. Nggak ada yang menghidupkan suasana tuh agak sulit kalau nggak ada dia. Nah ini adalah tipe seorang sanguinis ya, rekan-rekan sekalian. Gitu. Ya. Tapi kalau bisa dibilang sanguinis ini ya yang heboh ya, intinya dia adalah penghidup suasana sih kalau menurut saya gitu, rekan-rekan sekalian. Gimana Bu Junita? Mas. Humoris ya, biasanya memang humoris ya. Orang tuh kadang gini, kita sampai mungkin kita nggak tahu kalau dia lagi sedih, padahal dia lagi sedih tapi dia tetap humoris gitu. Ini ya mungkin salah satu kehebatan seorang sanguinis ya, rekan-rekan sekalian gitu ya. Oke, ini sanguinis, rekan-rekan sekalian. Beruntung banget kalau teman-teman punya menjadi seorang sanguinis ya, atau punya teman seorang sanguinis, ini klop banget ya rekan-rekan sekalian ya. Kalau sanguinis itu ada 3 keyword ya, kalau dari yang saya baca ada 3 istilahnya kata kunci yang menggambarkan seorang sanguinis gitu ya. Yang pertama ekstrovert, rekan-rekan sekalian, pembicara dan optimis. Jadi ekstrovert tuh ya udah dia sama orang baru pun nggak akan nggak akan canggung, nggak akan malu gitu ya. Udah fleksibel aja gitu kan. Dia kalau bahasa Indonesia supel kali ya. Jadi gampang banget bergaul gitu. Ya, rekan-rekan sekalian.
Lalu pembicara, nah ini seorang sanguinis ini memang senang banget bicara gitu ya, teman-teman sekalian. Nah ini bisa jadi hal yang positif buat kita, ya, sebagai seorang sanguinis ataupun kita yang punya teman sanguinis, karena ya udah kita bisa dapat informasi yang banyak dari dia, atau kalau kita sebagai seorang sanguinis ya kita bisa sharing apa yang kita punya, dan itu benar-benar malah menguntungkan orang lain. Lalu optimis ya rekan-rekan sekalian, ini dia istilahnya semangat banget ya, energik gitu ya, dan dia selalu optimis ya, dia selalu memiliki apa namanya, harapan gitu. Oh, pernah gagal, lanjut lagi, gagal, lanjut lagi gitu ya. Jadi teman-teman, gimana sih sanguinis ini secara yang lebih rincinya gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kalau bersama sanguinis gitu, ini istilahnya kita punya teman seorang sanguinis. Bersama sanguinis ini bisa dibilang sanguinis ini solid ya, orang-orang yang istilahnya solid banget sama pertemanan gitu. Jadi mungkin ketika kita di masa-masa sulit gitu, pasti ada teman kita yang memang tetap istilahnya ngedorong kita, memotivasi kita gitu. Nah, ini seorang sanguinis biasanya memang dia menemani di saat orang lain sulit gitu. Lalu humoris juga, tapi yang gak kalah pentingnya adalah si seorang sanguinis ini, rekan-rekan kalian, dia punya kata bijak gitu, atau kata-kata motivasi ketika kita down gitu ya. Kalau kata-kata motivasi ini nggak mesti kata-kata yang apa istilahnya baku segala macam gitu. Saya punya mungkin kalau pengalaman gitu, ini saya punya teman gitu ya, punya teman seorang sanguinis gitu. Nah ini ketika saya down gitu, karena kita memang sudah deket gitu ya, kita sudah temenan yang lama itu udah 10 tahun lebih temenan. Ini teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, dia kasih motivasi ke saya ketika saya lagi down, mungkin bukan sebuah kata-kata bijak, tapi malah istilahnya ngeledekin, tapi itu bikin saya lebih semangat gitu ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi intinya kalau bersama sanguinis ini kita bisa ini ya, rekan-rekan sekalian, kita bisa termotivasi gitu, kita bisa terdorong sama semangatnya dia. Terus dia juga antusias dan energik ya, punya energi yang besar rekan-rekan sekalian. Di setiap kegiatan tuh dia pasti apa ya, mayoritas tuh dia seorang seorang sanguinis ini dia antusias gitu di semua kegiatan, hampir semua kegiatan yang diikutin dia punya antusias ya. Terus juga kreativitas dan pesona yang kuat ya rekan-rekan sekalian gitu. Nah, gimana sih seorang sanguinis ini, rekan-rekan sekalian? Jadi kalau boleh digambarkan ini, rekan-rekan sekalian ini, yang pertama seorang sanguinis ini dia punya kepribadian yang menarik, rekan-rekan sekalian. Maksudnya apa sih? Ya kita bisa lihat dari istilahnya, kalau biasanya seorang sanguinis ini lebih banyak dikenal sama banyak orang karena dia punya kepribadian yang menarik, dia antusias ya, rekan-rekan sekalian, dia selalu memberikan selalu menunjukkan kebahagiaan gitu ya, dan energik gitu. Mereka punya energi yang meluap-luap gitu, sehingga ini bisa apa namanya, bisa narik gitu, narik kita gitu ya. Nah, menarik orang lain untuk ikut semangat juga gitu ya, rekan-rekan kalian. Ya, jadi salah satunya sanguinis ini adalah pribadi yang menarik gitu. Dan apalagi yang menjadi ciri khas seorang sanguinis nih, rekan-rekan, apa nih? Yang menjadi ciri khas seorang sanguinis. Apa tadi? Ya, biasanya Pak, Suka humor. suka humor. Ya, apalagi Bu? suka lupa. Lupa. Suka lupa. Ya, nanti kita bahas suka lupa, bener. Ya, jadi kalau kita lihat seorang sanguinis, dia senang banget bicara ya, teman-teman. Ya, istilahnya dia senang, pokoknya senang ngobrol, senang bercanda mungkin ya, senang dengan humor. Pokoknya seorang sanguinis ini dia senang banget berbicara ya, rekan-rekan sekalian. Dia pokoknya kalau diajak ngobrol tuh wah enak banget kita apa namanya
kita ngelihatnya tuh enak banget gitu, lancar banget dia untuk bicara, karena dia juga ekspresif gitu ya, energik gitu. Jadi semua yang energinya dia, perasaannya dia juga nyampe ketika dia berbicara sama kita gitu, rekan-rekan sekalian ya. Gitu ya. Lalu ini seorang sanguinis ini juga seorang yang istilahnya yang tadi saya bilang kalau nggak ada dia tuh nggak rame gitu ya. Kalau kita misalkan ngumpul gitu atau kita ada cara tapi ada teman kita nih seorang sanguinis dia nggak bisa datang gitu. Ini beda banget deh kalau satu ngumpul kalau nggak ada dia itu biasanya nggak rame gitu. Jadi seorang sanguinis rekan-rekan sekalian ini biasanya adalah seorang penghidup suasana ya rekan-rekan kalian gitu. Jadi karena mereka suka bercerita gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga nanti kita bahas juga ya. Ada kepribadian yang memang lebih seneng dengerin ketimbang cerita ya rekan-rekan sekalian. Nah ini istilahnya ngepas ya teman-teman. Ini ngepas banget makanya istilahnya seorang sanguinis ini juga bisa menjadi seorang penggerak gitu karena dia yang memulai mau buka obrolan, dia mungkin ada humor-humor yang dia kasih gitu ya. Pokoknya seorang sanguinis ini biasanya dia menghidupkan suasana gitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini rekan-rekan sekalian mungkin bisa dicoba atau dibandingkan rekan-rekan sekalian. Kalau dari sumber yang saya baca, seorang sanguinis ini punya ingatan yang kuat untuk warna ya rekan-rekan sekalian. Jadi sebenarnya sanguinis kalau yang tadi dibilang Bu Kristeli atau Bu Junita kan tadi pelupa gitu ya. Ya Bu ya. Pelupa. Ya. Nah, Iya, Mas. dia sebenarnya kalau di buku yang saya baca nih, sanguinis ini tidak pandai ingat nama, tanggal, tempat, atau informasi fakta, tapi mereka punya kemampuan yang unik untuk mengingat ini ya, pembicaraan gitu ya. Jadi dia mengingat memori satu episode memori gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, selanjutnya mereka juga antusias dan ekspresif ya rekan-rekan sekalian. Jadi seorang sanguinis ini dia karena memang istilahnya emosionalnya energinya tuh memang kerasa banget untuk sekitarannya. Ini setiap apa yang dia ikuti, kegiatan apapun atau hal yang dia lihat gitu, dia menunjukkan antusias dan ekspresifnya gitu. Jadi ya dia ekspresif gitu ya. Kita tahu orang ekspresif seperti apa ya. Kalau kalau dia lagi bahagia ya kelihatan banget bahagia. Kalau dia lagi pokoknya ekspresif ya. Jadi kita tuh ngelihat dia tuh ya udah kelihatan banget ekspresif. Terus juga seorang sanguinis ini rekan-rekan sekalian ini penuh rasa ingin tahu rekan-rekan sekalian gitu. Jadi seorang sanguinis ini biasanya dia nggak mau ketinggalan info ya rekan-rekan sekalian gitu. Jadi pokoknya dia pengen tahu apapun yang ada di sekitarnya ya rekan-rekan sekalian. Makanya ini kalau kita ngelihat seorang sanguinis ini kalau di kelas gitu ya, di bangku sekolah ada teman yang sanguinis ini dia biasanya sering banget pindah-pindah meja gitu untuk ngobrol ya rekan-rekan sekalian karena dia agile banget dia juga penuh rasa ingin tahu gitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, lalu seorang sanguinis itu seperti yang saya bilang tadi, dia adalah penggerak ya atau sukarelawan untuk sebuah tugas. Ya, dia senang banget ngebantu orang lain gitu ya. Dia senang menjadi sukarela ya. Jadi kalau saya tunjuk nih atau seorang guru nunjuk nih dia biasanya dia yang pertama mengangkat tangan ya. Jadi positifnya seorang sanguinis adalah dia ini sukarela ya rekan sekalian. Dia penggerak gitu. Dan dia juga kreatif dan inovatif ya. Rekan-rekan sekalian. Jadi kalau sanguinis ini kalau bisa kita gambarkan gitu ya, dia adalah
dia sering banget punya ide-ide yang out of the box ya, rekan-rekan sekalian, ide-ide yang memang di luar pemikiran teman-teman yang lain gitu ya, punya ide yang baru dan menarik gitu, rekan-rekan sekalian, ya. Dan dia juga menyenangkan ya dan mudah berteman karena memang dia senang bercerita, orangnya open gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ini dia mudah untuk berteman, rekan-rekan sekalian gitu. Oke, rekan-rekan, sampai sini ada yang mau nambahin kira-kira ciri-cirinya seorang sanguinis apalagi, rekan-rekan sekalian? Boleh? Ada yang saya butuh ya, teman-teman yang memang mungkin sudah baca bukunya juga, boleh menambahkan nih, kira-kira apa nih ciri-ciri lagi? Optimis, bener ya? Optimis, energik. Berarti Mas Iwan kalau orang sanguinis ini cocoknya kerjaannya tuh kayak pemasaran gitu ya? Ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita bicara pekerjaan gitu ya, Mom Tanti, seorang sanguinis ini kalau di pemasaran atau marketing cocok banget iya. Jadi sekali lagi kita luruskan lagi, ini adalah dominan kepribadian. Jadi memang setiap orang pasti punya melankolis juga, punya koleris juga, punya pragmatis juga. Cuman dalam satu orang mungkin yang jadi dominan adalah sanguinisnya gitu. Jadi kalau untuk jadi pemasaran, yes, karena pemasaran juga butuh menjalin hubungan dengan customer ya. Pemasaran juga butuh menjalin hubungan baik dengan semua orang. Tapi nggak cuma seorang sanguinis sebenarnya yang bisa ya. Kalau teman-teman melankolis juga bisa gitu. Cuman yang penting mungkin caranya aja yang beda gitu ya. Mungkin seorang sanguinis kalau mau PDKT atau jalin hubungan ke orang baru, ya udah dia belak-belakan aja gitu, jebret langsung dideketin tanpa dia mikir panjang gitu. Beda lagi sama nanti melankolis gitu ya. Karena kalau melankolis itu lebih ke pragmatis, bukan pragmatis, lebih ke perfeksionis atau sering banget dia mempertimbangkan sesuatu sampai dalam gitu. Jadi mungkin kalau mau menjalin hubungan gitu ya, kan kalau sebagai pemasaran gitu ya, pasti kan kita juga harus jalin hubungan dengan customer. Caranya ya pasti berbeda, seorang yang dominan di sanguinis dengan mungkin dominan di karakter lainnya. Jadi teman-teman ya, rekan-rekan sekalian yang memang mungkin sanguinis, kayaknya bukan saya deh Mas Iwan. Terus saya kenapa jalanin MM? Ya jangan patah semangat ya, karena tiap karakter tuh punya punya cara pendekatan masing-masing. Ya, kalau sanguinis mungkin sok cepat gitu. Kalau misalkan yang lain melankolis atau pragmatis tuh dia lebih ke one on one gitu. Dia lebih senang mendekati secara personal, secara dari hati ke hati gitu. Ya, gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini kita akan bahas lagi. Ini ada yang mau nambahin kan nih ciri-ciri sanguinis apalagi nih? Ya, ini kita diskusi aja rekan-rekan. Itu sanguinnya dalam hal positif tadi ya? Yes. Ya, negatifnya belum ya? Negatifnya belum. Nah, ini akan kita coba nih di next slide ya. Rekan-rekan sekalian, ini kita kasih. Nah, ini di sini ada kekuatan sanguinis ya, rekan-rekan sekalian. Ada 5 ya, rekan-rekan sekalian, kekuatan seorang sanguinis ya. Oke. Masih tampil ya PPT-nya? Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, kita bahas dulu kekuatannya seorang sanguinis. Rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita lihat dari emosi sanguinis, dia emosi itu bukannya emosian gitu ya, rekan-rekan sekalian. Emosi itu emosional gitu. Mungkin kalau gampangnya gambaran perasaan hati gitu ya. Gitu deh pokoknya. Jadi kalau mengenai dengan emosi sanguinis ini, jadi kalau boleh dikasih apa ya namanya? Dikasih ciri khas banget, ini sanguinis ini biasanya dikaitkan dengan kata populer. Kalau di bukunya gitu ya. Emosi sanguinis populer karena mereka senang bicara, mereka senang untuk menampilkan dirinya gitu ya. Mereka senang bergaul ya. Maka biasanya seorang sanguinis ini populer gitu. Nah,
emosi seorang sanguinis maksudnya apa sih? Jadi dia punya kepribadian yang menarik gitu ya, rekan-rekan sekalian. Dia suka bicara, tadi yang seperti saya bilang dia penghidup suasana, ya karena apa? Karena dia biasanya orang sanguinis sih punya humor yang menarik gitu, yang kita tuh Mudah nggak bergaul. kepikiran humor itu, tapi dia punya gitu. Kayak gitu. Ya. Lalu, ya gimana Mam Tanti? Mudah bergaul ya rata-rata orang sanguinis. Agile atau supel ya. Terus juga dia pengingat yang baik mengenai satu momen gitu ya. Dia jago banget ngingat satu momen gitu ya. Nah ini mungkin buat saya kalau punya pasangan sanguinis bahaya gitu ya. Jadi waduh, ingat aja gitu ya. Kan ada ya, ada di scene-scene gitu. Nah ini lalu dia juga periang, antusias, ekspresif. Ini emosionalnya seorang sanguinis ya. Kayak penuh rasa ingin tahu gitu ya. Terus juga biasanya dia lebih cenderung lugu atau polos. Maksudnya apa ya? Ya udah dia dengan apa adanya dia aja gitu. Karena kalian dia membawa diri memang plek-plek, bulet-bulet, dia kasih tahu ke orang kalau itu dia gitu. Ya. Berhati yang tulus ya rekan-rekan sekalian, dan memang kadang kekanak-kanakan. Maksudnya kekanak-kanakan tuh ya karena memang seneng berbicara, seneng apa namanya, seneng humor gitu ya, mungkin karena itu gitu ya. Lalu kalau di pekerjaan sanguinis seperti apa rekan-rekan sekalian? Ini istilahnya kalau di kerjaan itu ada bidangnya development ya, people development kalau zaman sekarang tuh. Kalau dulu HRD mungkin ya. Ini dia senang banget ya, bisa banget untuk kita ajak untuk memikirkan kegiatan-kegiatan baru nih yang kira-kira yang paling bagus apa gitu. Karena dia kan orang antusias, energik gitu ya, teman-teman sekalian. Dia juga menjadi seorang sukarelawan gitu. Misalkan dalam satu tim gitu, ini siapa nih yang mau apa namanya jelasin nanti gitu ya. Ya udah gue aja deh gitu. Ini dia memang karena dia antusias, dia energik gitu ya. Dia kalau di satu pekerjaan gitu ya, atau di tim, teman-teman, dia adalah seorang sukarelawan ya. Dia juga kreatif, inovatif, terus punya yang tadi saya bilang punya banyak ide yang cemerlang gitu ya. Dan ini dia juga sering banget memotivasi timnya di dalam satu pekerjaan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Lalu ini kekuatannya ya rekan-rekan sekalian. Jadi itu seorang sanguinis di pekerjaan. Kalau sanguinis sebagai teman, gimana sih rekan-rekan sekalian? Sanguinis sebagai teman itu dia gampang banget berteman gitu ya, teman-teman. Dia gampang banget untuk kenal sama orang baru gitu, untuk tahu lebih dekat dengan orang baru gitu ya. Pokoknya dia kalau mulai dengan orang baru yang belum dikenal sebelumnya, dia lebih mudah gitu ya, rekan-rekan sekalian, karena dia orangnya menyenangkan memang gitu, dan mungkin Percaya diri. jadi sering dicemburuin sama orang lain gitu ya. Dia juga bukan pendendam rekan-rekan sekalian. Jadi seorang sanguinis ini mungkin kalau bisa kita lihat, oh dia kalau kita salah gitu ya bener dimarahin atau dikasih tahu sama dia, ya udah fair-fairan aja. Yang dia nggak suka ini, tapi setelah itu kalau setelah dia marah gitu ya, ya udah dia nggak akan mikirin lagi rekan-rekan sekalian. Dia bukan seorang pendendam atau yang nginget-nginget rasa sakit hatinya. Dia juga cepat meminta maaf rekan-rekan sekalian, dan juga dia senang banget, dia spontanitas ya rekan. Seorang sanguinis ini spontanitas. Jadi tadi ya energik gitu, kalau ada sesuatu yang baru langsung disambar gitu ya rekan-rekan. Nah ini sanguinis juga, kalau sanguinis sebagai orang tua gimana sih? Jadi sanguinis sebagai orang tua ini bikin rumah menjadi menyenangkan karena dia biasanya disukai sama teman anak-anaknya gitu. Oke, rekan-rekan pernah nggak sih apa namanya datang gitu ya ke mana, ke rumah teman gitu, tapi ini ada bapaknya tuh enak banget diajak ngobrol gitu. Pernah nggak rekan-rekan? Atau mungkin dulu sama suami atau sama istri, pacar, calon mertuanya nih seneng ngobrol gitu. Ada? Atau malah rekan-rekan sendiri nih yang seneng ngobrol sama teman-temannya anak-anak rekan-rekan. Nah ini rekan-rekan sekalian, sanguinis sebagai seorang orang tua tuh dia biasanya disukai sama
mudah dekat dengan teman anak-anaknya gitu ya. Gitu. Lalu sanguinis kalau sebagai anak gimana sih? Jadi pokoknya kalau sebagai anak biasanya anaknya tuh periang, sering ngoceh gitu ya, kepo, suka nanya ini apa gitu ya, senang bergaul sama teman-teman yang lain gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ya, ada yang mau nambahin kan nih kekuatan sanguinis apa nih? Apalagi nih yang rekan-rekan tahu ya mungkin. Bu Kristeli boleh, Bu Masyela boleh, Bu Tati, teman-teman yang lain boleh banget ya. Kekuatan seorang sanguinis nih ya. Istilahnya kelebihannya seorang sanguinis apa nih? Ada lagi yang mau nambahin? Silakan teman-teman. Ya, oke di chat ada. Suka berpetualang, ya. Jadi ya karena dia suka mencoba hal yang baru ya, Kavina ya. Biasanya sanguinis ini senang banget nyoba hal yang baru gitu. Ada ini gitu, karena dia spontan kan. Iya, spontan, Nah, Mas. ini spontan banget. Jadi Nah, istilahnya gini, mm-mm. mungkin kita untuk nyoba sesuatu yang baru mikir, tapi dia langsung gitu. Nah ini bisa juga untuk apa ya istilahnya ngedorong kita untuk berani melangkah mencoba sesuatu yang baru gitu. Iya. Ya, Karena spontannya itu ya, Mas. Kadang dia bisa marah sama kita. Kitanya masih inget, dia udah lupa, Mas. iya memang Benar dia nggak begitu? kalau Benar nggak, dibilang Mas, begitu? ya, ya kalau dari sumber yang saya baca sih gitu. Ini dari buku yang saya baca, kalau seorang sanguinis ini memang gampang marah tapi dia juga udah habis Jangan marah lupa. dia lupa lagi udah kayak biasa Iya. lagi gitu. Gitu rekan-rekan sekalian ya. Sanguinis ya. Ini baru sanguinis ya. Nanti kita lanjut lagi ke melankolis dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini baru sanguinis baru satu nih. Oke. Lanjut. Nah, ini kelemahan seorang sanguinis ya, rekan-rekan sekalian, dia juga sebenarnya dia kalau ini balik lagi ke teman-teman sekalian gitu ya. Karena ini memang mungkin dari banyak contoh juga atau banyak apa namanya penelitian atau pengamatan gitu ya, kalau sanguinis ini biasanya ya ini bukan hal yang apa ya, bukan hal yang pasti gitu ya. Berarti kalau orang sanguinis pasti kurang disiplin, enggak juga. Ada juga yang sanguinis yang memang teratur juga loh hidupnya gitu. Jadi ini istilahnya oke. Suaranya jelas nggak? Soalnya ada peringatan di saya, your connection is unstable. Suaranya jelas? Jelas aja, jelas. Jelas. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini kelemahan ya sanguinis. Ini maksudnya bukan hal yang pasti gitu ya rekan-rekan kalian. Tapi ini berdasarkan mungkin pengamatan dan pengumpulan dari apa namanya dari penulisnya. Biasanya sanguinis ini kurang disiplin dan kurang teratur teman-teman sekalian. Karena saya merasa bukan dominan di sanguinis, ini saya nggak ngerti nih apa yang dirasakan gitu ya. Mungkin teman-teman yang merasa dominan di sanguinis nanti boleh ya, boleh kasih apa namanya, boleh kasih tambahannya gitu ya. Bener nggak sih gitu ya? Ini boleh teman-teman yang merasa dominan di sanguinis di open mic aja ya, karena kalau saya pribadi jujur saya tidak merasa saya dominan di sanguinis ya teman-teman sekalian. Jadi kalau sanguinis ini biasanya kurang disiplin gitu ya dan kurang teratur. Nah ini seperti apa nanti boleh kasih testimoni teman-teman. Dia juga pelupa ya. Mungkin tadi Bu Masyela bilang dia marah sekarang gitu ya. Orangnya yang dimarahin atau yang lagi berdebat gitu masih ingat, tapi dia ya udah lupa gitu. Dan dia pun kalau istilahnya mungkin kalau dia merasa di posisi terbalik gitu, dia dimarahin gitu, tapi besoknya ya udah lupa gitu, udah lupa lagi gitu. Kalau saya sih punya keponakan sepertinya gitu ya, dia dominan di sanguinis teman-teman sekalian. Jadi keponakan saya ini apa ya, ya udah sering istilahnya sering dibilangin gitu, sering ya kalau dalam tanda petik tuh diomelin gitu, maksudnya dibilangin, tapi biasanya ibu-ibu gitu ya, diomelin lah. Tapi besokannya ya udah dia udah lupa lagi. Bahkan ya keponakan saya ini satu ini istilahnya ya udah
bisa benar-benar selalu terlihat ceria gitu ya. Lalu kadang tidak jadi pendengar yang baik ya, karena memang dia senangnya bicara tapi dia lupa, atau ya udah karena porsinya dia kan senang bicara, berarti mungkin porsinya dia bicara itu lebih banyak gitu. Ya kadang tidak menjadi pendengar yang baik. Tapi sekali lagi ini juga bukan hal yang pasti teman-teman sekalian. Lanjut, sulit ditebak dan gampang berubah-ubah mood ya. Ini menurut ya, sumbernya. Lalu sulit konsentrasi dan mudah marah tapi mudah memaafkan ya rekan-rekan sekalian, tadi seperti yang saya bilang. Nah di sini rekan-rekan sekalian ada lagi yang mungkin merasakan kalau kayaknya saya sanguinis nih, apalagi yang mau ditambahkan rekan-rekan sekalian? Boleh. Mas Iwan, mungkin kalau orang sanguins itu kan biasanya kalau yang sering aku alamin ya, ini kan orangnya cerewet ya, terus aktif gitu. Kadang tuh bikin orang tuh yang di sekitarnya tuh merasa terganggu juga gitu sama kehebohannya dia gitu. Tapi dia mungkin orangnya pede aja gitu kan, jadi kayak kesannya tuh kurang disiplin, kurang teratur aja ngelihat kelilingnya kayak gitu loh Mas Iwan. Oke. Ya, nah itu rekan-rekan sekalian mungkin apa ya istilahnya? Jadi merasa terganggu karena tadi mungkin yang jadi penyebabnya adalah apa ya istilahnya? Kepribadian yang bertolak belakang mungkin ya. Jadi yang satu mungkin kalau saya bisa menurut saya gitu ya, ini tolak belakangannya sanguinis ini adalah seorang melankolis ya teman-teman sekalian gitu. Jadi ya udah, kalau seorang melankolis itu merasa seperti itu, nah ini sebenarnya bisa dibilang si sanguinis ini mungkin bisa menyesuaikan kalau lagi interaksi sama seorang melankolis. Nah, seorang melankolis juga bisa menyesuaikan dengan kalau lagi interaksi dengan seorang sanguinis gitu. Makanya kita sharing kepribadian ini. Kenapa? Karena kita biar bisa settle gitu ya sama siapapun. Dengan kepribadian apapun kita bisa menyesuaikan ya teman-teman gitu. Karena ya udah kita tahu memang sifatnya dia seperti itu, ya udah kita sesuaikan. Kita misalkan kepribadiannya lebih ke melankolis, ya kita bisa maklumi kalau dia gitu. Nanti kita akan bahas kelebihan seorang melankolis gitu ya, yang mungkin bisa jadi istilahnya jadi obatnya seorang sanguinis gitu ya. Gitu. Maksudnya obat tuh ya udah bisa ngimbangin seorang sanguinis gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ini kelemahan seorang sanguinis. Nah, ini yang saya bilang, kita lanjut ke seorang melankolis ya. Melankolis sempurna, ini bukan orang yang sempurna ya, rekan-rekan sekalian. Jadi orang melankolis ini juga mungkin sering juga disebut sebagai orang yang perfeksionis, teman-teman. Iya. Pernah dengar nggak? Biasanya kalau melankolis itu perfeksionis. Ya. Pengennya jadi pemimpin. Perfeksionis gitu. Jadi kalau dia tuh ngelakuin sesuatu pengennya ya udah yang benar-benar usaha dia full-fullan, dan yang pengen benar-benar dia kayaknya udah paling bagus nih gitu. Jadi kalau dia ngelakuin sesuatu nih kayaknya pasti ada aja yang kurang menurut dia gitu ya. Padahal menurut orang lain mungkin udah bagus banget, tapi menurut dia kayaknya masih kurang nih. Nah, jadi ini kepribadian melankolis sempurna ini bukan orang yang sempurna, tapi memang istilahnya gini, dia perfeksionis gitu, punya standar yang tinggi ya teman-teman sekalian gitu. Ada aja yang salah di mata dia gitu. Jadi kalau dia ngelakuin sesuatu, misalnya bikin, kalau saya boleh diakui saya cenderung seorang melankolis ya rekan-rekan. Bu Fauziah juga gitu ya. Ini kalau boleh cerita gitu, kalau saya bikin ngedesain sesuatu tuh lama rekan-rekan. Ini saya ngedesain PPT gitu ya, lama karena kayaknya kurang bagus deh di poin ini, detail dia rekan-rekan sekalian gitu. Jadi 3 kali kalau Bu Fauziah gimana nih Bu yang dirasain Bu? Kalau saya pemikir Mas. Gimana Bu? Kecil suaranya Bu, mau Mas? Kecil. Halo. Ya, ada bagus. Ya. Kalau saya tipenya pemikir sih Mas. Kalau mau ngejalanin sesuatu tuh benar-benar saya pikirin nih
kira-kira baiknya gimana gitu. Buat saya keuntungannya apa, kerugiannya apa, kayak gitu sih. Betul. Ya memang seperti itu, Bu. Kalau dari buku gitu, dan saya juga refleksi, saya juga kalau saya bilang tadi, saya juga kayaknya seorang melankolis gitu. Ya. Nah, kayaknya teman-teman di sini banyak banget yang melankolis ya. Ya, pokoknya tiga keyword yang mencerminkan seorang melankolis itu introvert ya, teman-teman. Maksudnya introvert tuh dia agak sulit untuk mulai duluan gitu. Kalau kenalan tuh mulai duluan gitu ya. Memulai membangun hubungan ya Mas dengan orang lain. Ya, betul. Nah, ini teman-teman sekalian, jangan jadikan ini jadi alasan, Mas Ihwan, saya kan melankolis. Gimana saya bisa membangun jaringan saya gitu. Teman-teman jangan dijadikan alasan ya, karena nanti akan saya sharing ya bagaimana kekuatan seorang melankolis, teman-teman sekalian ya, habis slide ini. Selain itu ada yang mau nambahin lagi? Bagaimana seorang melankolis? Melankolis tuh bisa agresif ya Mas di saat-saat tertentu ya. Nah, itu saya bilang satu orang tuh nggak akan punya cuma satu kepribadian, dia pasti punya koleris, dia punya sanguinis gitu. Cuman memang mungkin waktunya lebih banyak menjadi seorang melankolis. Makanya itu yang saya bilang dominan ya. Bisa jadi agresif, benar, berarti dia waktu itu sanguinisnya lagi dominan nih di poin tertentu gitu ya. Dan itu pasti teman-teman rasain juga semuanya. Kayak gitu. Nah, ini gitu. Jadi intinya ini adalah hanya sebuah apa istilahnya? Bukan plek-plek. Saya melankolis berarti saya juga bukan seorang sanguinis. Teman-teman, kalau kita melankolis kita juga seorang sanguinis, koleris dan pragmatis. Cuman memang dominannya aja gitu. Iya nggak, Mung Tanti? Betul. Betul. Kadang suka cemas ya kalau di lingkungan baru. Pasti teman-teman di satu poin yang merasa dirinya adalah seorang melankolis ya. Pasti di satu poin dia pasti ada yang antusias banget gitu. Dia bisa jadi seorang yang benar-benar humoris. Kalau saya bisa tebak, pasti teman-teman bisa jadi diri teman-teman sendiri ya, bisa benar-benar humoris kalau dengan orang yang benar-benar udah deket, iya nggak? Ya, kalau sama orang baru mungkin masih banyak yang di cover, iya apa tidak? Ya, gitu ya teman-teman. Gitu. Dan it's okay, makanya saya bilang jangan jadikan karena saya melankolis saya nggak akan bisa bangun jaringan, bisa teman-teman sekalian ya. Karena ini bukan cuma satu kepribadian yang teman-teman punya, tapi teman-teman juga punya sanguinis dan lain-lain ya gitu. Nah, ini nih bersama melankolis ya teman-teman sekalian, dia tuh kalau bisa dibilang filosofis banget orangnya gitu. Seorang melankolis itu filosofis gitu. Jadi bersama melankolis teman-teman sekalian, ini kalau kita punya teman yang melankolis, ini kita bisa melihat kedalaman untuk melihat hati dan jiwa. Maksudnya apa? Yang saya bilang tadi, dia filosofis banget gitu. Jadi dia bisa benar-benar memaknai sesuatu secara dalam menurutnya dia gitu. Hal kecil aja nih, misalkan apa ya? Misalkan ada training motivasi atau training biasa gitu nih. Ini walaupun mungkin dia terlihat diam gitu ya, tapi dia bisa memaknai ya apa yang dia alami itu lebih dalam mungkin atau secara dalam gitu. Jadi kalau saya teman-teman kan saya suka tanya gimana teman-teman, ada respon gitu atau lagi diam. Nah, ini pemikiran saya adalah berarti mungkin teman-teman adalah lagi benar-benar bisa memaknai secara dalam gitu ya. Gitu. Lalu sifat artistik untuk menghargai kehidupan teman-teman sekalian. Pokoknya dia istilahnya melankolis tuh lembut lah hatinya teman-teman sekalian. Jadi dia bisa menghargai orang lain, terus juga bakat untuk menciptakan karya besar. Kenapa? Karena dia mungkin dari sifat perfeksionisnya teman-teman sekalian. Sifat perfeksionis, dan dia kayak kalau seorang melankolis nih biasanya kebanyakan mikir ya teman-teman. Ya. Makanya perlu diimbangi sama seorang koleris dan sanguinis gitu.
Jadi bisa dia menciptakan karya besar, tapi juga harus kolaborasi nih sama seorang sanguinis dan koleris. Kenapa? Biasanya seorang melankolis ini cuman terlalu lama atau terlalu banyak mikirnya, actionnya agak kurang gitu. Nah ini teman-teman, makanya harus punya tim yang dominan di sanguinis dan koleris. Jadi sanguinis kan tadi penggerak dia. Bagus nih ide kamu sebenarnya, tapi kamu nggak gerak-gerak, ayo gerak. Gitu. Nah, yang mendorong, yang narik itu nanti seorang koleris, teman-teman. Gitu ya. Ya, itu melankolis, teman-teman bisa menciptakan karya besar karena dia detil orangnya ya. Nanti kita bahas. Setelah ini saya coba deskripsikan ya, teman-teman. Lalu dia kemampuan menganalisa dan mencari solusi ya, teman-teman. Dia karena dia detil, dia rinci gitu ya. Dia tahu nih bisa ngelihat satu rincian masalah yang mungkin orang lain nggak lihat gitu, tapi dia bisa lihat ya, teman-teman kalian. Nih, kalau di sini ada satu kalimat gini. Kalau sanguinis yang populer bicara, orang koleris itu yang berbuat ya. Tadi saya yang bilang, flekmatis ini yang ngawasin gitu ya. Dan melankolis ini dia yang mikir, merencanakan, menciptakan dan menemukan ya, teman-teman sekalian. Jadi memang orang yang melankolis itu biasanya lebih detail. Dia lebih detail. Dia apa namanya ya? Ya dia berpikirnya lebih banyak gitu ya. Ini teman-teman, ini ciri khas dari seorang melankolis. Dia yang pertama serius dan tekun ya, teman-teman sekalian. Jadi dia biasanya orang-orang yang berpikir panjang banget. Dia berpikir bukan 2-3 langkah, tapi bisa 5-6 langkah ke depan harus apa gitu, teman-teman sekalian. Makanya dia biasanya serius nih. Kalau ada satu tujuan, dia punya tujuan jangka panjang ya, teman-teman sekalian. Gitu. Ya, dia punya tujuan jangka panjang dan dia tekun untuk jalaninnya. Lalu melankolis itu yang kedua, jenius dan intelek ya, teman-teman sekalian. Aristoteles dulu mengatakan semua orang jenius punya watak melankolis. Ini menurut Aristoteles. Penulis, pelukis, dan musikus biasanya seorang melankolis yang sempurna karena dia bisa menyelami kedalaman jiwa gitu. Dia benar-benar kalau dia sampaikan sesuatu gitu ya, ini secara emosional ya, secara makna yang lebih dalam tuh lebih kena gitu ya, teman-teman. Ya, mereka dilahirkan dengan potensi jenius ini kata Aristoteles. Seperti Michelangelo, seorang pemahat legendaris kelas dunia, yang juga seorang arsitek, dia penulis puisi dan dia membuat lukisan fresko. Ya, pokoknya ini ciri khas dari seorang melankolis yang kedua yaitu jenius dan intelek ya teman-teman. Karena mungkin emang dia lebih banyak berpikir ya teman-teman sekalian. Gitu. Lalu dia juga berbakat dan kreatif, rekan-rekan sekalian. Orang melankolis ini punya bakat dan kreatif dari orang-orang yang lain. Maksudnya karena dia punya dasar, dia filosofisnya kuat banget ya teman-teman sekalian. Dia bisa menciptakan satu ide gitu yang memang dasarnya tuh kuat gitu teman-teman sekalian. Punya ide yang istilahnya ide yang kalau kita ngomongin perasaan gitu ya, dia ide-idenya biasanya menyangkut perasaan yang mendalam, teman-teman. Ya, lalu dia rinci ya, teman-teman. Dia detail banget ya. Dia karena dia perfeksionis, dia pasti benar-benar melihat sesuatu secara detail gitu. Karena kalau orang perfeksionis biasanya semua tuh diamatin ya dari yang dia lihat, dan dia lihat benar-benar secara rinci gitu, teman-teman sekalian. Ya, hal-hal kecil tuh diperhatiin sama dia. Kalau menurut orang lain sepele, ini bisa jadi menurut dia ini sesuatu yang penting banget gitu, teman-teman. Ya, gitu. Jadi dia juga biasanya kalau orang melankolis itu teratur, tertib, lurus-lurus aja, terorganisir gitu ya. Mereka nggak berantakan, teman-teman kalian, gitu. Lalu yang selanjutnya ini ekonomis, teman-teman sekalian. Jadi orang melankolis itu biasanya nggak boros ya. Dia benar-benar pengen manfaatin sesuatu secara maksimal, teman-teman sekalian. Ya. Dia bisa mengatur keuangannya gitu ya. Terus
mencari teman hidup yang ideal, teman-teman. Seorang melankolis ini dia kan perfeksionis ya, rekan-rekan sekalian. Mereka benar-benar pengen punya pasangan gitu biasanya yang istilahnya sempurna gitu ya. Maksudnya sempurna tuh apa ya? Bisa dibilang ya karena perfeksionis gitu ya, standarnya tuh banyak gitu ya. Mereka benar-benar nyari yang memang menurut mereka sesuai gitu ya, sempurna gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, dalam hal mencari teman ini, rekan-rekan sekalian, seorang melankolis ini dia bisa 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 ngobrol gitu ya, bisa berteman dari hati ke hati sama orang lain, teman-teman sekalian. Jadi dia bisa punya empati yang kuat juga ya buat orang lain ya, teman-teman sekalian. Ya, sampai sini ada yang mau nambahin, teman-teman? Seorang melankolis, ciri-cirinya apa lagi? Mas, Apalagi? melankolis tertutup Ya, nggak, Mas? yes, tadi di awal melankolis lebih introvert atau tertutup gitu. Maksudnya dia karena mungkin kalau dari apa namanya, kalau dari pandangan saya ya Bu Masyala, karena dia memang orangnya tuh pemikir, dia suka menganalisis. Jadi seakan-akan dia terlihat tertutup padahal dia lagi nganalisis nih. Dia lagi nganalisis keadaan, dia lagi nganalisis orang yang dia lagi nganalisis orang yang dia mau apa namanya, dia mau interaksi gitu. Jadi dia ya udah sebenarnya tertutup. Makanya tadi saya bilang orang melankolis ini biasanya bisa jadi homoaris sama orang yang dia anggap menjadi orang yang benar-benar udah deket sama dia. Iya nggak? Ya. Oh, karena dia udah menganalisis semua istilahnya, oh orang ini berarti kalau saya bercanda gini saya masuk nih gitu. Jadi bukannya karena terlihat tertutup gitu ya, karena dia sebenarnya menganalisis dulu keadaan sekitar gitu. Oh gitu. Seperti itu. Ya. Makasih. Sama-sama Bu Sheila. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini kekuatan seorang melankolis, ini poin-poinnya sama ya. Jadi emosional seorang melankolis, teman-teman sekalian, dia punya berpikir analitis ya, teman-teman sekalian. Yang tadi saya bilang, dia dalam segala keadaan tuh dianalisis dulu sama dia. Jadi bukannya dianalisis, maksudnya tuh dipikirin dulu untuk sebelum bertindak tuh dia berpikir dulu. Maksudnya ya udah dianalisis segala macam gitu. Jadi ya memang bertolak belakang dengan seorang sanguinis ya. Kalau sanguinis kan memang spontanitas gitu, tapi dia sanguinis kan spontanitas, tapi seorang melankolis dia lebih analisis gitu ya. Jadi kenapa saya bilang ini, kalau ini apa bisa jadi tim yang bagus seorang melankolis dan sanguinis? Contohnya gini. Untuk sisi sanguinis gitu ya. Misalkan ini sebenarnya peluang yang bagus dan harus cepat-cepat diambil gitu ya. Seorang sanguinis kan spontan nih, dia akan gerak cepat gitu, teman-teman. Jadi kalau dia temenan sama orang melankolis, ini dia bisa benar-benar meyakinkan seorang melankolis untuk ayo segera bertindak gitu, segera jalanlah, ini kita jalanin gitu, teman-teman. Nah ini ya ada masalah. Nah kalau seorang melankolis ketika bekerja sama dengan seorang sanguinis, ini bisa jadi positif juga. Kenapa, teman-teman? Misalkan sanguinis nih emang spontanitas gitu ya, dia pengen buru-buru, pengen cepet-cepet gitu. Nah, tapi mungkin ada satu hal rinci yang seorang sanguinis ini nggak lihat, tapi seorang melankolis lihat. Jadi mereka tetap jalan, tapi si melankolis ini bisa kasih aba-aba atau kasih rambu-rambu, nanti di sini kita perlu perhatiin ini loh gitu. Jadi kenapa enggak ya teman-teman sekalian, kalau merasa nggak cocok dengan seorang sanguinis, ini mungkin caranya aja yang, atau kita belum tahu, kita belum paham gitu ya, teman-teman. Kalau Dokter Andina bilang melankolis baperan ya, nah ini nanti kita dimasuk ke kekurangannya seorang melankolis. Ada overthinking ya, terus nggak mau cerita gitu ya. Iya, takut salah, yes. Ya banget Dokter Andina gitu ya. Kita next kali ya ini ke orangnya curigaan, overthinking. Iya, benar-benar. Oke, kita ngomongin kekuatannya dulu ya teman-teman sekalian.
Jadi itu tadi ya, seorang melankolis itu dia analitik ya, analisis banget, dia detail, sedetail-detailnya. Terus dia serius dan juga tekun ya teman-teman sekalian. Dia juga cenderung jenius, cenderung cerdas, berbakat dan kreatif. Dia artistik, biasanya dia suka hal-hal filosofis ya, kayak puisi segala macam. Dia suka keindahan teman-teman sekalian. Dia juga perasa ya terhadap orang lain. Tadi mungkin dibilang Dokter Andina baperan. Dia suka berkorban ya. Ini yang mungkin teman-teman juga mungkin rasakan gitu. Jadi seorang melankolis biasanya memang ya udah karena memang dia satu kekurangannya dia pesimis gitu. Jadi dia senang banget berkorban, ya udahlah saya aja lah gitu. Jadi kalau melankolis sama sanguinis ini nyampur gitu ya. Ini si sanguinis ini sebel gitu. Kenapa? Karena mau aja sih jadi ini gitu ya. Atau sama kepribadian yang lain gitu. Karena dia suka berkorban ya teman-teman sekalian. Maksudnya suka berkorban tuh istilahnya gini. Misalkan kita punya resep rahasia gitu ya kalau di restoran. Ya udah dikasih tahu gitu. Atau berkorban yang lain gitu. Mungkin kalau di perkuliahan gitu ya, siapa nih misalkan dosennya marah gitu ya, siapa nih yang menghadap dosen, siapa nih, kan nggak ada yang mau. Biasanya seorang melankolis malah justru dia yang mau, karena dia yaudah saya berkorban gitu ya. Dan idealis ya, perfeksionis. Lalu melankolis kalau di tempat kerja gimana sih teman-teman? Mereka teratur ya, mereka kalau di tempat kerja itu teratur, terstruktur, perfeksionis, mereka punya standar yang tinggi ya, cermat gitu ya. Kalau di tempat kerja tuh mereka juga ekonomis dan mereka bisa menjadi melihat troubleshooting yang paling baik dari pilihan yang ada ya. Mereka bisa ngasih solusi terbaik teman-teman. Tapi memang ya harus dianalisis dengan ya butuh waktu juga ya teman-teman sekalian gitu. Ya, terus kalau melankolis sebagai seorang teman, ini saya sambil lihat catatan ya teman-teman. Melankolis sebagai seorang teman ini dia yang tadi saya bilang dia bisa berteman dari hati ke hati gitu. Maksudnya apa sih? Seorang melankolis bisa jadi orang yang paling peka sama keadaan orang lain ya. Walaupun mungkin dia diem atau mungkin dia lebih senang bicara personal ya, one on one, tapi dia bisa jadi orang yang teman yang paling peka dengan keadaan kita gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau seorang melankolis ini menghindari perhatian ya, tadi introvert ya, jadi dia nggak terlalu ingin banyak, istilahnya tidak ingin banyak tampil gitu ya. Dia setia teman-teman sekalian, terus bisa jadi pendengar yang baik teman-teman sekalian, dan dia gampang terharu gitu ya. Jadi empatinya tuh lebih kuat gitu ya teman-teman. Lalu kalau melankolis sebagai seorang orang tua gitu ya, gimana sih? Nah, ini mungkin dia biasanya kalau jadi orang tua tuh dia punya perfeksionis yang tinggi gitu. Maksudnya gini, anaknya tuh harus teratur lah, bisa dibilang gitu ya. Pokoknya kalau jadi orang tua, rumah pasti rapi teman-teman sekalian. Dan dia kekuatannya adalah dia sering mengorbankan keinginannya sendiri untuk orang lain atau untuk keluarganya biasanya gitu. Dan dia mendorong banget untuk sesuatu yang berkaitan dengan intelijensi dan bakat. Jadi kalau orang melankolis jadi orang tua, dia biasanya dukung banget soal pendidikan anak. Lanjut ke melankolis sebagai anak, teman-teman sekalian, dia rapi ya, pokoknya dia terstruktur ya. Kalau teman-teman kita punya teman yang memang rapih dan terstruktur, ini kayaknya kalau sebagai anak dia adalah melankolis sebagai anak, teman-teman. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Enggak ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kelemahannya seorang melankolis ya, teman-teman. Kelemahannya seorang melankolis adalah
Sulit memaafkan dan sulit melupakan sakit hati. Tuh, tadi yang dibilang Dokter Andina baperan ya. Karena dia ngelihat satu hal kecil ya, satu hal yang menurut orang lain sepele bisa jadi menurut dia ini hal besar ya teman-teman sekalian gitu. Jadi kadang kekurangannya seorang melankolis ini dia agak sulit memaafkan gitu ya, atau ngelupain kalau dia habis sakit hati itu sulit gitu ya. Terus juga dia minta perhatian besar untuk masalah yang kecil tadi yang saya bilang ya. Kalau misalkan menurut orang lain sepele gitu ya, tapi menurut dia gede nih. Nah, gitu ya. Misalnya ya kalau dalam hubungan gitu ya, balesnya kok lama gitu. Mungkin kalau sebagai seorang sanguinis dan lain-lain, ya udahlah biasa aja, saya juga lagi sibuk segala macam, tapi ini hal kecil bisa jadi dia pengen punya perhatian, dikasih perhatian yang besar gitu ya. Karena dia perasa banget ya teman-teman, dia cenderung menggunakan perasaannya. Sering merasa sedih dan pesimis, memiliki standar terlalu tinggi sehingga mungkin pekerjaan jadi malah delay ya teman-teman sekalian. Mudah merasa terasing dari orang lain, terlalu introspeksi diri ya teman-teman sekalian. Jadi dia merasa apa saya yang salah ya, apa saya yang masih kurang ya gitu ya. Mereka gitu. Padahal sebenarnya mereka udah melakukan yang terbaik gitu ya. Tapi karena mereka terlalu introspektif, jadi rasanya kayaknya masih kurang deh yang saya kasih nih gitu. Introvert dan overthinking ya teman-teman sekalian. Ini kelemahan melankolis. Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman? Curigaan Bu Junita. Ya, ini tadi overthinking mungkin ya Bu Junita. Curigaan tuh. Gitu. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita punya mungkin ya kita merasa kita melankolis dan kita punya tahu ini adalah kelemahan kita, teman-teman sekalian, caranya adalah ya udah kita coba, bisa jadi kita coba geser mindset kita menjadi seorang yang sanguinis gitu. Misalkan kita sulit banget maafin orang gitu ya, atau istilahnya susah nih ngelupain sakit hati, tapi cobalah kita menjadi seorang sanguinis gitu. Jadi yang ya udahlah gitu. Ya kalau kemarin tuh ya gitu ya. Jadi mungkin kadang kita juga perlu menjadi seorang sanguinis, atau ya udahlah biasa aja gitu. Kita tidak perlu menganggap satu hal yang menurut kita besar ini terlalu besar gitu ya, teman-teman. Jadi itu akan meredakan perasaan kita sendiri gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, makanya tadi saya bilang sanguinis sama melankolis ini cocok banget karena yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Jadi sanguinis bisa ngajak melankolis gitu. Terus juga kalau dalam satu pekerjaan, melankolis ini bisa ngasih solusi terbaik dan sanguinis bisa segera menjalankan solusi tersebut gitu. Ya. Kita lanjut ya dari melankolis ke koleris ya teman-teman sekalian. Jadi kalau koleris ini rekan-rekan semuanya dia biasanya digambarkan seorang pribadi yang kuat gitu. Kalau bisa dibilang mungkin galak ya teman-teman sekalian. Ini koleris teman-teman. Tapi sebenarnya galaknya koleris ini galak yang sayang ya teman-teman sekalian. Galak yang koleris itu galak yang sayang. Jadi dia pengen orang lain tuh juga gerak gitu ya, karena dia seorang penggerak gitu ya, aktif. Jadi 3 kata yang menyimpulkan seorang koleris, dia adalah ekstrovert, aktif, dan optimis teman-teman sekalian. Ya, pokoknya koleris ini condong menjadi seorang leader ya teman-teman sekalian. Kalau tadi sanguinis adalah seorang penampil gitu ya, seorang yang senang dengan tampil di depan umum. Kalau koleris ini lebih ke tipe leadership gitu ya. Dia yang istilahnya dia yang mengatur, dia yang membimbing gitu ya teman-teman sekalian. Dia yang support gitu. Seorang koleris. Nah ini bersama koleris ya teman-teman sekalian, kita bisa ya bersama seorang koleris kita bisa istilahnya ya, terdorong untuk sama-sama punya kemauan yang kuat teman-teman sekalian. Terus juga bisa ngambil keputusan terbaik ya, yang paling bijak,
Dia juga punya karisma leadership yang kuat ya teman-teman sekalian. Terus berani ambil resiko ya, dan keyakinan dia teguh ya, dia teguh sama pendiriannya. Terus juga dia bisa jadi motivator ya, atau ya udah membimbing orang-orang di sekitarnya ya, rekan-rekan sekalian. Itu seorang koleris ya. Gitu. Ada lagi yang mau menambahkan seorang koleris? Ya, jadi teman-teman sekalian, seorang koleris ini kalau di bukunya dia dilahirkan menjadi seorang pemimpin gitu. Karena mereka punya kemauan yang kuat dan mereka tegas ya, rekan-rekan sekalian. Seorang koleris gitu. Ya. Dan mereka juga sangat memerlukan perubahan gitu. Maksudnya apa? Mereka kayaknya nih masih kurang bagus ya. Udah mereka ngedorong dirinya untuk berubah gitu ya, teman-teman sekalian gitu. Jadi karena dia punya kemauan yang kuat, dia selalu ingin berubah, dia selalu ingin menjadi lebih baik ya teman-teman sekalian. Pokoknya tekadnya kuat ya rekan-rekan sekalian. Ya kalau saya lihat sih ini, kalau saya lihat kalau di anime tuh Naruto. Ya, mohon maaf kalau kurang ini. Jadi sebenarnya koleris ini dia apa ya? Memang punya kepribadian yang kuat, ya karismatik ya biasanya. Bisa mungkin kalau dari luar terlihat galak ya teman-teman sekalian, tapi sebenarnya memang dia tipe leadership ya teman-teman, dia tipe leader ya, jadi dia mendorong gitu, memotivasi, dia mengatur semuanya gitu. Koleris kurang fleksibel ya, mungkin bisa jadi otoriter atau kaku ya teman-teman sekalian. Jarang ini ya Mas, berempati sama orang lain ya Mas. Jadi lebih suka kerja sendiri gitu. Ya, karena mungkin kalau koleris punya kemauan yang kuat gitu ya, jadi ya udah dia tegas ya, biasanya dia tegas gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin empatinya tuh kalau di sisi orang lain tuh kok dia nggak punya empati, tapi mungkin dia sebenarnya mikirin juga gitu, tapi karena dia punya pendirian yang kuat, dia tegas gitu, ya udah A ya A, B ya B, kalau menurut dia tuh gitu. Ya teman-teman, saya dulu punya teman ya yang menurut saya dia juga dominannya di koleris, dan saya senang gitu karena ketika saya salah ya benar-benar dimarahin, benar-benar disadarin kesalahan lu ini Wan, memang ini kesalahan lu, nggak boleh cari alasan lagi. Dan itu bikin saya menjadi sadar, oh memang ini saya yang salah gitu ya. Ini adalah sisi baiknya dari orang koleris ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita kita berinteraksi, kita bergaul sama bermacam-macam karakter, yang penting kita open mind aja rekan-rekan sekalian ya. Kalau kita salah ya memang kita harus kita akui kita salah. Kritik membangun ya Mas. Benar, dia punya kritik yang padahal mah bukan marah ya Mas ya, cuman pertama ya bukan marah, tapi dia lebih ketegas dan memang disiplin gitu. Dia punya pendirian. Menurut dia dia hitam ya hitam, putih yang putih gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Kayak ya ini mungkin teman-teman punya pengalaman di satu organisasi atau perusahaan, punya atasan yang kayaknya galak gitu, padahal sebenarnya dia mungkin seorang koleris yang memang disiplin, punya pendirian kuat gitu ya, bergerak aktif gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya teman-teman sekalian, ini galak banget. Coba kita lihat dari dari sisi positif ya teman-teman. Oh dia galak karena memang dia punya prinsip. Dia galak karena dia punya tujuan. Gitu. Dia galak karena dia pengen kita berubah gitu ya teman-teman. Ya. Beda hal kalau ada orang yang galak atau justru atau justru malah istilahnya mencari-cari kesalahan kita. Nah itu mungkin dia bukan berkepribadian koleris, tapi emang orangnya ya nggak masuk mana-mana gitu ya. Itu memang ada aja gitu. Ya. Nah ini kekuatan seorang koleris teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngomongin emosional seorang koleris, dia memang digambarkan orang yang tangguh teman-teman. Dia punya bakat jadi seorang pemimpin, ya dia aktif, dia sebagai pendorong teman-temannya untuk melakukan sesuatu.
dia benar-benar senang sama perubahan ya, dia selalu ingin berubah gitu. Maksudnya berubah tuh berkembang ya teman-teman. Berubah tuh bukan dari A ke B, tapi dari A mungkin ke pangkat 2, A pangkat 2. Jadi berkembang. Dia pengen memperbaiki kesalahan, berkemauan kuat dan tegas ya, tidak emosional bertindak, tidak mudah patah semangat, mandiri ya. Mungkin tadi Mom Tanti bilang pengennya ngelakuin sendiri karena mungkin dia memang mandiri gitu ya. Memancarkan keyakinan, bisa menjalankan apa saja ya teman-teman. Jadi sebenarnya semua karakter ini bisa bersatu dalam satu tim. Yang penting kesemuanya ini open minded ya teman-teman. Lalu koleris kalau di pekerjaan gimana? Dia orientasinya target. Yuk, target kita apa gitu. Dia yang selalu ngingetin target. Ya. Dia juga melihat sesuatu dari helikopter view ya. Jadi melihat seluruh gambaran satu fenomena gitu. Dia juga terorganisasi dengan baik ya. Mencari pemecahan yang lebih praktis, bergerak cepat untuk bertindak, mendelegasikan pekerjaan karena dia memang tipe pemimpin. Orientasinya pada hasil, bikin target ya, dan selalu ingin bersaing ya teman-teman. Terus kalau koleris sebagai teman, dia apa ya? Dia mau memimpin kita gitu. Dia mau membimbing kita ke yang apa ya? Ke sesuatu yang baik buat kita ya teman-teman. Ya. Dan emang dia biasanya kuat gitu ya teman-teman sekalian. Dan mungkin kalau koleris ini cenderung temannya dikit ya, karena dia biasanya lebih mandiri gitu. Jadi apa ya? Dia bisa ngebawa dirinya sendiri karena dia tipe leader ya teman-teman sekalian. Istilahnya ya memang tegas gitu ya. Mungkin kalau orang lain tuh jatuhnya ngeliat dia kayak galak gitu ya. Lalu kalau koleris sebagai orang tua seperti apa sih? Jadi mereka punya leadership, menanamkan kepemimpinan yang kuat, harus menetapkan tujuan, memotivasi keluarga ya teman-teman sekalian, tahu jawaban yang benar dan mengorganisir ya seluruh keluarga ya. Gitu. Lalu koleris sebagai anak ya. Koleris kuat menuntut hak sejak masih kecil ya. Mereka ini ya, mereka bisa dibilang apa ya? Kalau anak-anak tuh anak-anak yang tegas kali ya. Mereka lantang ngomongnya gitu ya, teman-teman sekalian, punya kemauan yang keras ya. Kadang mungkin nggak nurut gitu ya, karena mungkin mereka punya kemauan yang keras gitu. Jadi itu teman-teman sekalian kekuatan seorang koleris ya, rekan-rekan sekalian. Lalu kelemahan seorang koleris ya teman-teman sekalian adalah yang pertama terlalu mendominasi ya, karena dia dia berpikir ya udah dia punya keinginan yang kuat dan dia punya mandiri, dan menurut dia ini yang paling benar ya, dia kadang terlalu mendominasi. Terus juga sulit menerima pendapat orang lain, memaksakan kehendak, terlalu blak-blakan ya teman-teman sekalian. Tapi kalau di sini saya bilang blak-blakan itu ya bisa jadi hal yang bagus juga, karena bisa jadi sebuah kritik yang membangun. Nggak sabar, merasa benar, mengorbankan perdebatan gitu ya. Maksudnya dia senang berdebat, ya udah karena dia A ya A, B ya B, dia nggak kurang konservatif mungkin ya, dan tidak bisa beristirahat ya, dia aktif banget ya, dia mau terus bergerak. Seperti itu ya. Jadi kalau mungkin kita nih punya, kayaknya saya lebih cenderung koleris gitu. Nah ini dengan seperti ini kita bisa lihat lagi nih, tadi sanguitis, melankolis, ya udah kita sesuaikan dengan memang kepribadian mereka gitu. Jadi kelemahan ini sebenarnya adalah kelemahan yang bisa kita atur ya teman-teman sekalian gitu. Kalau misalkan kita terlalu mendominasi, kenapa kalau kita cenderung koleris, kenapa nggak sesekali kita coba menjadi seorang melankolis yang lebih banyak mendengarkan ya teman-teman sekalian. Sulit menerima pendapat orang lain gitu ya, memaksakan kehendak gitu, dan seterusnya. Nah ini yang terakhir teman-teman sekalian, kepribadian pragmatis damai. Jadi gambaran seorang pragmatis, dia adalah orang yang damai gitu. Dia cinta damai, dia tenang orangnya teman sekalian ya. Jadi tiga kata kunci dari seorang pragmatis
introvert, pengamat, dan pesimis ya teman-teman sekalian. Introvert ya memang dia karena dia mirip-mirip sama melankolis ya, dia senang mengamati ya. Karena ya itu bisa dibilang karena dia jadi introvert. Nah ini teman-teman sekalian, bersama pragmatis teman-teman sekalian, ini kita punya kestabilan untuk tetap berada di jalur yang benar. Karena dia tipe pengamat ya teman-teman sekalian. Dia pragmatis ini dia tipe yang melihat segala sesuatu dari sisi luar, dari sisi helikopter view ya teman-teman. Jadi dia ngamatin, oh kayaknya kurang bagus nih, dia akan ngingetin ya teman-teman sekalian. Gitu. Cuman memang kalau pragmatis dia nggak terlalu suka untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Jadi harus kita pancing juga gitu teman-teman. Dia sabar, dia bisa mendengarkan dengan baik ya, dia bisa mempersatukan kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatunya dari dia sebagai seorang pengamat gitu. Misalkan temennya yang sanguitis punya kekuatan ini, temennya yang melankolis punya kekuatan ini, temennya yang koleris punya kekuatan ini, disatuin sama dia, teman-teman. Jadi memang kalau kita kerjasama sama orang pragmatis, yang penting kita ajak dia untuk berkontribusi, teman-teman. Dia punya empati yang kuat dan tetap tenang ya, teman-teman. Intinya dia tetap tenang. Ya. Nah, ini kekuatan seorang pragmatis ya, teman-teman sekalian. Jadi emosinya pragmatis ini dia rendah hati biasanya teman-teman sekalian. Terus mudah bergaul, santai, dia tenang ya, sabar gitu. Dia di work life balance ya, kalau orang-orang bilang tuh dia balance hidupnya. Dia mau sesuatunya nggak terlalu jomplang, tapi dia maunya balance. Dia senang dengan kedamaian, dia senang dengan sesuatu yang seimbang, teman-teman sekalian. Dia bisa menyembunyikan emosi ya. Jadi kalau orang pragmatis ini flat ya, mau dia senang, mau dia sedih, mau dia senang banget, itu biasanya flat aja gitu. Jadi kalau kita punya teman yang flat gitu ya bisa jadi dia seorang pragmatis. Lalu pragmatis kalau di pekerjaan gimana? Dia mudah sepakat gitu ya. Dia juga jadi penengah masalah karena dia yang mengamati gitu ya. Dia lebih senang menghindari konflik ya. Terus juga dia bisa menemukan cara yang mudah. Lalu pragmatis sebagai seorang teman. Sebenarnya pragmatis ini mudah diajak bergaul ya teman-teman sekalian karena dia ya udah semua easy going aja teman-teman. Dia nggak ingin jadi yang aktor utamanya, tapi dia selalu ikutin gitu. Dia selalu tenang dalam pembawaannya teman-teman ya. Tidak suka menyinggung ya teman-teman. Dia juga jadi pendengar yang baik. Dia suka mengamati orang lain ya teman-teman sekalian, dan dia juga punya empati yang bagus. Lalu pragmatis kalau sebagai orang tua ya teman-teman sekalian, jadi dia lebih senang menyediakan waktu untuk anak-anaknya ya, dan dia nggak tergesa-gesa, dia lebih santai ya teman-teman sekalian. Ya, dia bisa ngambil hikmah ya dari sesuatu yang kejadian yang buruk, dan dia tidak mudah marah, teman-teman. Lalu kalau pragmatis sebagai anak ya, teman-teman sekalian, biasanya anaknya ini nurut, gampang adaptasi, pokoknya ikut aja semuanya gitu ya. Dan kalaupun sendirian, mereka juga kan biasa aja sama gitu, teman-teman. Ya. Lalu kekurangan seorang pragmatis adalah, nah ini kurang antusias atau ekspresinya datar gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bisa lihat dia senang apa enggak gitu ya. Terus kurang bergairah dan pesimis karena dia dia lebih senang ke sesuatu hal yang menenangkan gitu ya. Jadi dia tidak kreatif, masa bodoh, tidak ingin terlibat dalam banyak. Intinya kalau pragmatis ini nggak suka berkegiatan ya teman-teman. Nggak ingin terlalu terlibat banyak. Sering khawatir, sedih, gelisah, sulit membuat keputusan, lambat dalam mengambil keputusan, mundur dari situasi sulit, tidak ingin bicara banyak, cenderung malas, ya, sering mengendurkan pendiriannya bahkan ketika benar. Ya. Makanya kalau kita punya teman seorang pragmatis, maka kita harus ajak terus untuk dia berkontribusi, untuk dia mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Ya. Jadi itu yang bisa saya sharing teman-teman sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.